adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal. Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal. Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020. Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgkymmedan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini saya nggak jadi pasti ya, saya jadi Well hari ini. Setiap bulan saya selalu takut kalau guru BP datang ke kelas dan menyebutkan nama orang-orang dan nama saya selalu disebut. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini saya nggak jadi pasti ya, saya jadi Well hari ini.
Setiap bulan saya selalu takut kalau guru BP datang ke kelas dan menyebutkan nama orang-orang dan nama saya selalu disebut. Para orang tua dan adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal. Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal. Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020. Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgkymmedan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Mari bersama-sama kita angkat pujian bagi namanya. Bersyukur Tuhan, oh puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Bersyukur Tuhan, oh ku puji namamu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Tinggikan namanya, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kita sama-sama berdoa. Selayaknya segala ciptaan yang Engkau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi,
Kami akan memuji Engkau selama-lamanya. Sungguh Tuhan, kasih-Mu yang tinggi, dalam dan luas itu tak pernah berubah. Terpujilah Tuhan yang maha mulia, sebab hanya nama-Mu yang tertinggi. Kemuliaan dan kebesaran-Mu mengatasi bumi dan langit. Biarlah seterusnya mulut kami, tubuh kami, dan seluruh hidup kami senantiasa mengucapkan puji-pujian bagi nama-Mu yang kudus. Segala hormat, puji, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebab Tuhan telah berjanji dalam firman-Nya bahwa Ia memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang mengikut Dia. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Katakan salib-Mu. Semua jemaat saya undang bangkit berdiri. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Dengan setengah suara kita katakan sekali lagi. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
Mari saat ini Bapak Ibu Jemaat sekalian, di dalam tenang ketika kita kembali merenungkan salib Kristus yang telah berkuasa mengubahkan hidup kita, mari saat ini kita datang ke hadirat-Nya dan mengaku segala dosa kita. Di dalam hidup kita, ketika kita menyadari bahwa kita telah ditebus, namun berapa kali, seberapa sering kita kembali ke jalan hidup kita yang lama. Maka mari saat ini kita datang kembali kepada Dia dan memohon pengampunan-Nya. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih dan panjang sabar di dalam hidup kami. Saat ini setiap kami datang ke hadirat-Mu, mengaku segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan di sepanjang hidup kami. Berulang kali kami masih kembali kepada dosa kami yang kami sukai. Berulang kali kami melukai hati-Mu. Namun saat ini ya Tuhan, kami datang kembali memohon pengampunan daripada-Mu. Sekaligus kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh sekali lagi mengingat dan melihat karya ajaib yang dituntaskan oleh Putra-Mu yang kudus itu, yang menjadikan kami baru di atas salib itu. Terima kasih. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk hidup yang baru yang Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, janji pengampunan dosa di dalam Yesaya 1 ayat 18 mengatakan kepada setiap kita, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan petunjuk hidup baru dari Matius 22 ayat 37 kembali mengingatkan kepada setiap kita. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Amin. Mari sebagai umat yang percaya kita mengikrarkan janji iman kita di hadapan Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bersyukur di dalam kondisi yang belum pasti sekalipun kita masih diberi kesempatan untuk boleh mencari kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Kiranya firman yang indah, yang ajaib itu akan terus menuntun dan membimbing kita pada kehidupan yang benar sebagai orang percaya. Mari buka hati, biarlah Roh Kudus bekerja, memberi pengertian akan kebenaran firman-Nya. Kita angkat pujian firman hidup. Firman kali semesta, ajaib firman hidup, yang membasuh balutnya
ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman putra mulia, ajaib firman hidup. Menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup. Yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. 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 Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Mari saat ini kita kembali berdoa. 让我们低头祷告。 Ya Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. 父啊，我们今天早上来到神你的面前， Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. 我们思慕你的话， Sungguh benar firman yang memberi kami hidup. 是你的话给了我们生命， Firman yang menuntun jalan kami. 你的话语引导我们的脚步。 Bukalah hati dan pikiran kami saat ini. 求你把我们的心和我们的思想敞开， Dan pakailah mulut hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan ajaib. 使我们的仆人能够好好的传讲。 Pimpinlah waktu ini ya Tuhan. 求主你指导， Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣的名祷告的， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. 平安弟兄姊妹， Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu kembali kepada kasih mula-mula. 今天我们所要探讨的神的经文是关于起初的爱。 Mari untuk mengawali tema kita, perenungan firman Tuhan kita hari ini, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal yang kedua. 那么，请大家把圣经打开，就是启示录第2章 Ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 kita akan baca hanya dalam bahasa Indonesia. 第1到7节是用印尼语念。 Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai 7 demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. 经文到此为止。 Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini kembali kepada kasih, mula-mula. 那么今天我们的题目就是起初的爱。 Di bulan-bulan akhir tahun ini saya rasa adalah waktu yang tepat untuk kita merenungkan tema ini. 那么今天是很适合我们来思想这个题目， Bukan cuma merenungkan tentang kasih kita di sepanjang hidup kita, 我们不只是思想，我们是要看到它把我们的生命彰显出来。 tetapi juga setidaknya di sepanjang tahun ini, sudah seberapa dalam kita lebih mengasihi Tuhan. 我们要看这整年里面，我们是不是已经这样的爱神了？ Bapak Ibu sekalian, orang sering berkata, lebih mudah jatuh cinta daripada tetap mencintai. 那么时常我们说呢，谈恋爱是更容易的， Termasuk di dalam relasi kasih kita kepada Allah. Termasuk di dalam kasih kita kepada Allah. 包括我们对上帝的爱也是如此。 Ketika kita pertama kali kenal Tuhan, menerima keselamatan, kasih kita menggebu-gebu. 当我们第一次接受主的时候，我们对神的爱呢是何等的热烈。 Ketika awal menjadi bagian dari gereja, kita dengan semangat hadir di dalam persekutuan-persekutuan. 当我们初成为基督徒的时候，我们是很热情的来参与教会的一切。 Namun setelah sekian tahun, berapa lama kita bisa mempertahankan api itu? 但是等了一些日子过去的时候，我们能够坚持到几时呢？ Dan ketika kasih itu tidak lagi terasa, bagaimana kita bisa kembali kepada kasih yang semula itu? 其实我们应当要看，我们是几时可以回到起初的爱。 Bapak Ibu sekalian, sebuah kisah tentang seorang pria bernama Michael Joyce di Selandia Baru. 在纽西兰有一个故事，这个叫做 Joy 的人， Di Januari 2018, Michael Joyce berusia 68 tahun melamar seorang wanita bernama Linda yang berusia 64 tahun. 那么在2018年的时候，这个男子名叫 Michael Joyce 的他有一个妻子叫做 Linda。 Namun kenyataannya Michael dan Linda sesungguhnya telah menikah selama 34 tahun. 其实迈克和 Linda 早就已经结为夫妇30年了。 Mereka telah menjadi pasangan suami istri sejak 1984. 他们自从1984年就已经成为夫妻了。 Tetapi Michael dia lupa akan semua itu sebab dia mengidap penyakit Alzheimer's. 但是这个迈克他因为患有这个叫做痴呆症，所以他忘记了一切。 Penyakit Alzheimer's adalah penyakit yang menyerang otak, 这个忧郁症是很危险的， menurunkan daya ingat dan membuat emosi menjadi tidak stabil. 他变成他都不知道自己的情绪呢完全的变化了。 Karena penyakit ini Michael Joyce kehilangan sebagian memorinya. 所以他的记忆呢就变成忘记了。 Dan setiap pagi memorinya terulang dari nol. 那么每一天早晨开始的时候，他的记忆就从零开始了。 Dia tidak ingat kemarin makan apa. 他根本记不了昨天的一切事情， Tidak ingat kemarin nonton berita apa. 他也不知道昨天到底有什么的新事情了。 Bahkan dia tidak tahu kalau dia sudah punya seorang istri. 而且他也忘记了，其实他已经有了一位妻子。 Sejak 2010 Michael mengidap penyakit Alzheimer's ini. 那自从2010年，他就患上了这一个痴呆症。 Dan Linda dengan setia mendampingi Michael. 但是他的妻子琳达呢，是很忠实的跟随着他。
Sampai satu tengah malam di Januari 2018, 这到2018年， Michael begitu resah dan kemudian Linda jadi bertanya, ada apa sayangku? 那么他的太太就问他到底有什么事情呢？ Kemudian di malam itu Michael tiba-tiba melamar Linda dan berkata, maukah kamu menikah dengan saya? 那么那一个晚上呢，这个麦克突然间就向琳达说：“你可以嫁给我吗？” Kemudian Linda menjawab pertanyaan Michael itu dengan sedih tapi ringan. Dia berkata, iya saya mau. 那么琳达呢就很温柔的说：“可以，我要。” Karena pikir Linda, besok Michael juga akan lupa tentang percakapan mereka malam ini, bukan? 因为琳达以为呢，明天他和麦克的谈话应该是被他忘记了吧。 Lalu setelah menjawab pertanyaan itu, kemudian mereka bisa tidur. 那么谈话之后，他们就回去睡觉了。 Namun betapa mengejutkan bagi Linda ketika di pagi itu Michael terbangun dan bertanya, jadi kapan tanggal pernikahan kita akan berlangsung? 那么使琳达惊讶的就是，明天早上醒过来的时候，这个麦克还记得问他，到底你几时要嫁给我呢？ Di dalam keterkejutannya kemudian Linda menjawab, kalau begitu akhir pekan ini bagaimana? 那么琳达就说：“那么这个周末吧。” Michael setuju dan Linda menjadi bersemangat untuk mempersiapkan pernikahan yang ternyata tidak diduga-duga bisa terjadi yang kedua kali. 那么麦克呢，就承诺可以了。那么琳达就去预备这一切将要发生的婚宴。 Sampai di Sabtu paginya Michael terbangun dan berkata kepada Linda, hari ini saya akan menikahi kamu. 那么直到星期六的早上，麦克醒过来的时候，就对琳达说：“那么今天我就要把你娶过来。” Dan akhirnya akhir pekan itu mereka menikah. 那么真的在周末时候，他们就结婚了。 Dihadiri dengan tetangga dan sahabat satu momen yang begitu indah. 那么就是在那美丽的时光里面，亲朋戚友都到来了。 Baik Michael maupun Linda, mereka sekali lagi mengingat dan mengucapkan janji bahwa mereka akan setia baik dalam sakit maupun sehat hingga maut memisahkan. 那么麦克和琳达呢，他们就承诺呢，对彼此要忠诚，要父爱，然后无论是生病健康，直到永生。 Bagi Linda, ini adalah pernikahan kedua mereka. 对于琳达来说呢，这是她第二次和麦克结婚。 Namun bagi Michael ini adalah cinta yang baru. 但是对麦克来说呢，这是他的真爱，是第一次的。 Pernikahan pertama dalam hidupnya bagi Michael. 那么对于麦克来说，自己是第一次的生命了。 Merenungkan kisah Michael ini, Bapak Ibu sekalian, 当我们想象这个故事的时候， apakah seperti itu caranya kita baru bisa mengalami kasih mula-mula? 是不是我们要用如此的情况，才能够感受到我们对神的起初的爱呢？ Harus kehilangan semua memori dulu baru kita bisa merasakan kasih yang baru itu. 是不是要失去了一切的记忆的时候，我们才能够感受到这起初的爱呢？ Apakah sesulit itukah untuk kita bisa kembali pada kasih mula-mula? 难道是这样的困难吗？要回到起初的爱？ Maka mari saat ini kita merenungkan apa yang dialami oleh jemaat Efesus. 那么我们思想，到底以弗所的那些门徒们经历了什么呢？ Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat jemaat Efesus, secara sekilas mereka adalah jemaat yang sangat baik. 其实我们看圣经的时候，以弗所的这一些门徒，他们是很好的人。 Jika kita melihat ke belakang Rasul Paulus di Kisah Rasul 20 ayat 29 sampai 30. 如果我们看使徒保罗在使徒行传第24章29到30节里面， Ia memberikan pesan kepada para penatua di Efesus agar waspada pada para pengajar palsu. 他对那些的长老说：“你们要小心关于那些谬论的道。” Paulus berkata, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan mereka dan supaya mengikut mereka. 使徒行传20章29节，我知道我去之后，必有凶恶的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群，就是你们中间必有人起来说悖谬的话，要引诱你们跟从他们。
Bapak Ibu sekalian, dan kalau kita lihat apa yang ditulis di Wahyu 2 tadi, tampaknya jemaat ini sungguh-sungguh melakukan pesan ini. 如果我们看启示录第2章呢，我们就看到了门徒们是真的去试行保罗的教导。 Paulus meminta mereka untuk waspada terhadap pengajar palsu. 保罗叫他们对那些不对的教导呢要小心注意。 Dan setelah sekian tahun berjalan, jemaat ini bertumbuh menjadi jemaat yang sungguh-sungguh menghidupi pesan Paulus itu. 那么这一些门徒就成为真正活在保罗的教导里面的一群人。 Sehingga di bacaan kita tadi, Tuhan Yesus Kristus lewat perantaraan Yohanes memuji jemaat ini. 那么这个耶稣就差派约翰成为的教导的人。 Di ayat 2-3 dikatakan, Aku tahu pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 那么借着使徒约翰在启示录2章2节到3节里面，他这样写着说：“我知道你的行为劳碌忍耐，也知道你不能容忍恶人。” 你也曾试炼那自称为使徒却不是使徒的，看出他们是假的来，你也能忍耐，成为我的名荣苦，并不发贱。 Bapak Ibu jemaat sekalian, setidaknya ada 3 hal yang sangat baik dari jemaat Efesus ini sebenarnya. 那么对以弗所的门徒们来说呢，有3样事情。 Dari yang kita baca, mereka adalah jemaat yang tekun. 那么他们是很勤劳的一群群众， Mereka juga adalah jemaat yang semangat untuk melawan orang jahat. 而且他们也很热心来对付这些邪恶的人， Dan mereka juga sabar mau menderita tidak kenal lelah. 而且他们也忍耐劳碌。 Bukankah ini jemaat yang tampak sempurna? 是不是他们是很完全的呢？ Tapi justru kepada jemaat yang penampakannya seperti ini, Yesus menegur mereka. 但是关于这一群这么优秀的门徒，耶稣责备他们， Apa masalah mereka? 到底他们的问题是什么呢？ Satu, yaitu mereka meninggalkan kasih mula-mula itu. 第一，他们舍弃了起初的爱心。 Dengan jelas di ayat keempat dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan kasih yang semula itu. 那么在启示录第2章第4节说：“然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离去了。” Tapi kenapa mereka disebut meninggalkan kasih mula-mula? 为何主说他们舍弃了起初的爱呢？ Kenapa bisa jemaat seperti ini disebut tidak punya kasih yang mula-mula? 这么优秀的门徒为什么会舍弃起初的爱呢？ Mungkin beberapa dari kita membayangkan orang yang punya kasih mula-mula itu adalah orang yang giat dan girang dalam pelayanan. 可能我们想呢，那些有爱心的人，他们是很热情的侍奉的人。 Dan orang yang kehilangan kasih mula-mula itu adalah orang yang malas-malas atau mudah bosan dalam pelayanan. 我们想那些舍弃爱心的人呢，可能他们是很不勤劳，也不爱侍奉的懒惰的一群人。 Tetapi kalau itu yang Kristus maksudkan, kenapa jemaat Efesus yang disebut meninggalkan kasih mula-mula? 如果这是主所想象的、所说的，那么为什么呢？以弗所的门徒会舍弃这一切起初的爱呢？ Jelas jemaat Efesus ini tidak terlihat seperti jemaat yang melempem atau malas-malasan. 当然，看起来呢，以弗所的门徒并不是这一些懒惰的门徒。 Dan bukankah dari yang tadi kita bersama renungkan bahwa mereka adalah jemaat yang konsisten menjalankan panggilan mereka? 从我们所念的经文，我们看到了以弗所的门徒，他们是很实际性的。 Maka bagaimana maksudnya seseorang akhirnya disebut meninggalkan kasih mula-mula? 那么我们如何定论呢？说一个人舍弃了起初的爱心呢？ Maka kualitas kasih mula-mula itu bukan diukur dari jumlah aktivitas atau bagaimana menggebu-gebunya, hebohnya kita dalam pelayanan. 那么这个起初的爱心，那个数字并不是用你有多少参与侍奉来衡量的。 Bukan banyak aktivitas atau menggebu-gebu itu tidak penting, bukan itu tidak penting. 我并不是说呢热心的侍奉呢，或者是多数量的那个参与呢是不重要的。
Tetapi semua aktivitas dan kehebohan, semangat yang menggebu-gebu itu menjadi tidak berarti ketika kita tidak punya kehangatan kasih. 但是这一切的热情多数量的行动呢、侍奉等等，如果没有那个爱心呢，是没有什么意义的了。 Inilah yang hilang dari jemaat Efesus. 这就是以弗所门徒舍弃的一份。 Bapak Ibu jemaat sekalian, sulit memang untuk kita bisa 100% konsisten dari awal kita bertobat sampai sekarang mempertahankan semangat kita. 弟兄姊妹，我了解是很不容易的，要维持我们的热情、爱心，从初出信主直到今天。 Tetapi yang seharusnya terjadi adalah kasih mula-mula itu semakin dalam. 但是应该发生的就是我们起初的爱是要越来越深入的， Bukan soal penampakan luar semata-mata. 并不是在表面上看起来而已， Bukan soal aktivitas semata. 并不是关于我们的行动、我们的参与。 Karena apa artinya pelayanan tanpa pengenalan? 但是这个侍奉如果没有认知，是没有什么意义了。 Apa artinya selebrasi ibadah kita tanpa relasi dengan Allah? 如果我们只为了出名，但是没有神的同在，有什么用呢？ Bapak Ibu sekalian, sebagai ilustrasi, saya ini adalah orang yang bahasa kasihnya adalah lewat pemberian. 那么我要给一个举例，就是说我是时常有付出的人。 Jadi saya merasa sangat dikasihi ketika orang yang saya kasih itu memberi saya hadiah. 那么我觉得，如果我对那个人疼爱呢，他给我礼物呢，我就觉得很好。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, keluarga saya itu bukan keluarga yang romantis. 但是我的家人呢，他们并不是那些很富有情爱的人。 Jadi artinya bukan yang merayakan ulang tahun atau kasih hadiah di setiap momen-momen kecil, enggak. 他们也不是说常常要举办生日会呢，或者常常给予小小的礼物的。 Padahal saya suka hal-hal seperti itu. 其实我对这些事情呢，我很喜欢。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak pernah sedetik pun saya merasa tidak dikasihi oleh mereka. 但是我没有觉得他们对我呢是没有这样的挚爱啊。 Sebab ada hal yang lebih berharga yang saya alami, yaitu kehangatan di dalam keluarga. 我觉得我最珍惜的，在我家里面的就是那一份温情。 Keluarga saya mungkin tidak melakukan apa yang betul-betul sesuai dengan apa yang saya mau. 我的家人呢，他们没有达到我所想要的， Tetapi saya merasa dikasihi. 但是我觉得呢，我是很被他们宠爱的。 Dan di sisi lain, saya bisa menerima banyak pemberian barang yang berharga dari orang yang bukan keluarga saya. 但是在另一方面呢，我觉得我可以接受别人呢给予我的礼物。 Bahkan mungkin yang mereka berikan adalah apa yang orang tua saya atau keluarga saya tidak bisa berikan kepada saya. 可能他们给予我的那些礼物呢，是我家人呢不能够给我的。 Tapi itu tidak akan membuat saya mencintai mereka lebih daripada saya mencintai keluarga 但 saya. 是这并不使我更加的爱别人，多过于我爱我的家人。 Saya rasa ini adalah satu gambaran yang Kristus inginkan terlebih dahulu dalam kita. 我相信呢，这是主耶稣希望在我们的生活里面所发生的。 Tuhan ingin kita ada di dalam kasih mula-mula, 主要我们呢在起初的爱心里面， tetapi bukan cuma sekedar berbicara soal kita tetap sibuk atau heboh seperti ketika kita awal-awal bertobat. 并不是说像我们初出信主的时候，哇，我们这样的争取时间来参与一切，很忙碌的。 Tuhan melihat jauh ke dalam. 神是看得很深入的。 Kristus tidak ingin umatnya menjadi dingin di dalam relasi dengannya. 主不希望在门徒和他之间的关系成为冷淡的。 Sederhananya Bapak Ibu sekalian, dari jemaat Efesus kita menemukan mereka giat melakukan aktivitas rohani tetapi tidak ada kehangatan relasi. 在以弗所的门徒身上，我们看到了他们对以侍奉呢，他们是很勤劳的，但是里面没有那个温馨。 Bukan pelayanan tidak penting, tetapi kalau nggak ada relasi, semuanya jadi mentah, jadi nggak ada arti. 并不是说侍奉不重要的，其实侍奉也是很重要。
maka mari kejarlah kehangatan relasi itu. 但是我们需要呢，在追求就是侍奉里面呢，要有温馨， Bukan hanya memikirkan apa yang di luar. 并不是看外表而已。 Dan saat ini sudah berapa lama Anda mengenal dan mengikuti Yesus? 那么，到底你对主耶稣基督的认识有多久了呢？ Masihkah ada kehangatan itu? 是不是你还有那个起初的温馨呢？ Atau sudah pudar juga dan yang tersisa hanya rutinitas saja? 是不是已经开始冷淡了，就成为每一天的那个活动而已？ Jika itu yang kita rasakan saat ini, 如果这是你现在的状况， jika kita menemukan diri kita juga telah meninggalkan kasih mula-mula itu, 如果你现在已经失去了起初的爱， maka bagian terakhir dari khotbah ini adalah ajakan untuk kembali kepada kasih mula-mula. 那么结束之前，我就要邀约弟兄姊妹来吧，我们回去我们起初的爱。 Di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima, Kristus memanggil kembali jemaat Efesus untuk kembali pada kasih mula-mula. 那么在这个启示录第2章第5节呢，主邀约门徒们回去他起初的爱。 Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. 所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改。 Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini sesungguhnya kita menemukan ada 3 perintah yang dapat kita lakukan bersama. 在这个经文里面，我们看到了有主的3个吩咐， Agar kita bisa kembali kepada kasih mula-mula itu. 好叫我们可以回去我们对神起初的爱。 Maka perintah yang pertama adalah ingatlah. 第一个吩咐是命令，就是说记得。 Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau kaitkan dengan kisah Michael di awal, 如果我们再把它连续到麦克的故事， maka sesungguhnya untuk bisa kembali kepada kasih mula-mula itu bukan bicara soal kita harus hilang ingatan dan merasakan hal yang baru. 那么谈起初的爱，并不是说我们要像麦克一样失去了记忆呢，从头再来吧，不是。 Tetapi firman Tuhan justru mengajak kita untuk mengingat. 但是神的话叫我们什么呢？记得。 Dan terjemahan dari King James Version begitu menarik Bapak Ibu sekalian. 那么英文版是这么说的。 Dalam terjemahan ini dikatakan, remember therefore from where you have fallen. Ingatlah dari mana kamu telah jatuh. 这的英文版就是说呢，你要回想你是从哪里坠落的。 Ingat dari mana kamu tadi jatuh. 你要记得啦，到底是在哪一个时候你坠落，你跌倒了。 Kalau kita sekarang telah meninggalkan, maka Tuhan meminta kita mengingat dari mana kita pergi. 如果我们状况是我们已经跌倒了、坠落了、逝去了，那么我们现在就要回想几时发生的。 Mengingat kembali momen-momen di saat kita begitu penuh dengan kehangatan kasih Allah. 我们要回想到底是那个时刻呢，我们对神是那么热烈、热爱、有温馨的， Seperti orang yang tersesat, 就好像一个呢彷徨走不出的人。 kemudian mulai coba ingat-ingat, tadi saya lewat mana saja ya. 当你迷路的时候，你当然是在想办法，到底是在哪个时候失去了那个方向。 Ada jalan bentuknya seperti apa yang saya lewati. 那么到底我经过的是什么状况的道路呢？有什么指标呢？ Proses memanggil ulang memori sehingga kita bisa tahu jalan pulang. 我们只有一直在脑子里面转啊想啊，到底是什么样的道路我走过才能够出去啊？ Dan di dalam keseharian kita ini bisa kita lakukan di dalam saat teduh, bahkan di dalam ibadah kita di gereja. 其实，在我们每一天的生活里面，我们可以这么行的，就是在我们个人的这个敬拜祷告的时候， Ketika kita datang mengaku dosa di hadapannya. 就是当我们个人来到神的面前，我们承诺我们的罪恶，向神谦悔的时候， Di saat itu adalah menjadi momen terbaik untuk kita kembali melihat dari mana kita telah jatuh. 那个就是最美好的时刻呢，让我们回到了起初的爱。 Betapa indahnya keselamatan yang telah Tuhan berikan pada kita. 神给我们的救世恩典是非常非常美好的， Namun kita telah jatuh, tapi kita ingin kembali. 但是我们跌倒了，同样我们要回来吧。
Dan yang kedua, setelah kita mengingat, perintah kedua adalah panggilan untuk bertobatlah. 那么第二个命令或是吩咐就是说呢，要悔改。 Ini adalah panggilan untuk kita menyadari dan berduka akan kondisi kita yang telah kehilangan kasih. 这一个受缚呢，就是叫我们明白我们这所做的一切错误，我们应当悔改。 Tetapi Bapak Ibu sekalian, pertobatan itu bukan cuma berhenti sampai di sana, bukan cuma menyesal. 但是悔改并不是觉得你失去了，你很对不起等等这样的情况，不是。 Tetapi itu artinya kita mengubah arah pandangan kita. 但是更重要的就是在悔改里面呢，我们要改变我们对事情的看法。 Bapak Ibu sekalian, saya selalu ingat beberapa kali Ibu Rahmiati Tanujaya pernah berkhotbah di tempat ini. 我记得有一个Ibu Rahmiati， Beliau mengatakan kalau kita berdosa, kita hidup dalam dosa itu seperti kita menghadap ke satu arah. 他说，如果我们有罪的时候，我们就好像呢面对一样的一个方向。 Kita hanya melihat kepada keinginan kita, apa yang kita sukai, bukan kehendak Allah. 我们看到的就是我们自己的我们所想要的，我们的这个欲望。 Tetapi kemudian kalau kita ditegur dan kita mau bertobat, maka kita harus berbalik. 当我们受到责备，我们悔改的时候，我们就应当要回身。 Bukan cuma menyesal, tahu ditegur, tapi mata kita masih melihat kepada dosa. 并不是只是谦悔，但是仍旧照着那个罪恶的道路去行走。 Maka bertobat adalah proses sadar, menyesal, dan berbalik kepada arah yang 我们 seharusnya. 应该是认识了、谦悔了，然后我们就要反身，另一方面走。 Itulah yang perlu kita lakukan agar kita bisa kembali. 这是我们所要去做的，才可以回到那个起初的爱。 Mengingat, kemudian bertobat. 我们先记着，然后我们悔改。 Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah panggilan untuk lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. 那么第三个吩咐就是说呢，去继续的自行你应当自行的。 Ini sesungguhnya adalah sebuah ajakan yang begitu indah Bapak Ibu sekalian. 这是很漂亮、很美丽的一个邀请。 Panggilan untuk kita kembali melakukan apa yang kita lakukan 是叫 semula. 我们回来继续的去行我们应当行的。 Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali mendengar di dalam retret marriage enrichment, ada sesi khusus di mana suami istri itu sering diminta untuk dinner romantis. 在一些退休会里面呢，我遇到了我们有时候教导说夫妇要有那个温情。 Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian pernah ikutan retret untuk pasangan yang sudah lama menikah, mungkin akrab dengan sesi seperti ini. 可能是有夫妇的曾经参与的这样的夫妻的退休会。 Duduk makan seperti ketika masa pacaran dulu. 就是两夫妻坐下来面对面的吃，就好像谈恋爱的时期。 Di saat itu bukan cuma sekedar mengingat, 这不只是单单的记着而已， tetapi mengalami lagi apa yang pernah dilakukan. 但是我们在经历我们曾经经历过的那一个时刻。 Dan seperti inilah panggilan yang ingin Tuhan nyatakan kepada kita juga. 这就好像主对我们的呼召一样。 Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengulang kembali pengalaman bersama dengannya. 主还给我们机会，让我们可以再一次的经历这样的美好的时刻。 Selagi kita masih bernafas dan bisa terbangun di pagi yang baru, 只要我们还有这个生命气息，早上还能够醒过来， sesungguhnya itu adalah kesempatan yang baru Bapak Ibu sekalian bagi setiap kita untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. 这是对我们每一个人来说呢，是个新的机会、新的开始，我们重新回到起初的爱心。 Namun seringkali kita memakai kesempatan yang Tuhan berikan itu dengan sia-sia. 但是呢，很多时刻我们对主给予的机会，我们白白的浪费了。 Maka lewat perintah yang ketiga ini, lakukanlah lagi. 那么借着第三样的吩咐呢，就是说我们应当再一次的行动。 Ini adalah sebuah ajakan dan pemberian kesempatan dari Tuhan bagi setiap kita. 这是神对我们的邀约，使我们参与， Untuk kembali memulihkan apa yang telah dirusak. 好叫我们可以恢复那些已经受破坏的关系。
untuk membangun kembali batu-batu yang telah jatuh. 那么，使我们能够重新把那些跌倒的石头，把它重新的建造。 Maka cobalah untuk lakukan kembali apa yang pada mula-mula engkau lakukan bersama dengan Allah. 那么你现在就要想法，把你以前和神在一起的那个美好的关系重新的建造起来。 Dan Bapak Ibu sekalian, bukan satu kebetulan jika hari ini juga kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. 那么今天我们也要接受圣餐。 Di dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dituliskan, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 那么哥林多前书11章24节这么说：足谢了就破开，说这是我的身体，为你们死的，你们应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说，这杯是用我的血所立的新约。 你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。 Bapak Ibu sekalian, perjamuan kudus adalah momen bagi kita untuk duduk satu meja dengan Allah. 那么圣餐呢，其实是一个机会给我们和神同坐， Dan juga adalah satu momen untuk mengingat pengorbanan Kristus. 也是一个时刻，让我们记得主为我们的牺牲， Mengingat pengorbanannya yang mulia dalam hidup setiap kita. 要记着他在我们的生命中为我们死己。 Bapak Ibu sekalian, jika engkau menemukan kasihmu saat ini dingin, 如果你觉得你的爱是冷淡了， jika engkau menemukan dirimu bahwa engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu, 如果你觉得你已经失去了那起初的爱， maka sesungguhnya adalah satu undangan yang berharga dari Tuhan bagi setiap kita. 那么这个时刻呢，是神给你最宝贵的邀约， Untuk saat ini kembali mengingat, 就是此刻回来纪念， mengingat apa yang telah Kristus perbuat dalam hidup kita. 来记着到底神在你的生命里面呢，曾经做了什么事情， Untuk kembali mengingat kasih yang telah mengubahkan kita. 就是再一次的记回神给你起初对神的爱。 Untuk membawa kita kembali kepada kasih yang mula-mula. 那么这样我们就能够回到了我们起初的爱。 Mari kita berdoa. 让我们低头祷告。 Bapa, saat ini kami bersyukur 天父，我们感谢你， untuk firman-Mu 感谢你的话语， yang boleh memanggil kami untuk kembali kepada kasih yang mula-mula. 能够吩咐我们回到那起初的爱。 Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kembali menunjukkan jalan bagi setiap kami. 我们要感谢你的话语，给予我们指导一条路， Untuk boleh kembali mengalami kasih-Mu. 使我们再一次的能够经历你的爱。 Panggilan untuk kami boleh kembali memperbaharui kehangatan relasi kami bersama dengan Engkau. 使我们再一次的能够调回我们对主的温馨，对主的爱。 Tolonglah kami Tuhan 主啊，求你帮助我们， di sepanjang hidup kami untuk boleh terus mengingat kebaikan-Mu. 在我们此生的生命道路上，让我们能够常常的记着你， Sehingga kami tidak pernah jauh dari Engkau. 使我们不再的离开你， Sehingga kami bisa terus berada dalam kasih yang mula-mula itu. 使我们能够回到那起初的爱吧。 Terima kasih ya Bapa. 主啊，天父，感谢你， Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. 我们是奉你儿子耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Kesempatan kita boleh menerima perjamuan kudus. Kita juga bersyukur kita telah menerima firman Tuhan. Kiranya kita boleh kembali kepada kasih-Nya yang mula-mula. Kita tetap diingatkan untuk memberikan persembahan syukur akan kasih-Nya yang melimpah tak terhingga. Karena Ia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita angkat pujian.
活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给有心爱，把心中这一份爱活出爱。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界活出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给有心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，撑开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。Mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. 耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱. Kita sama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima kasih-Mu yang tak terbatas dan tak terhingga. Biarlah kami terus diingatkan untuk tetap mengasihi Tuhan. Dan kami kembali kepada kasih mula-mula, di mana kami di awal-awal mengenal Engkau. Kami bersyukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan setiap hari. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan, segala hal limpah yang Tuhan berikan. Dan saat ini kami menyerahkan persembahan kami sebagai ucapan syukur buat kasih Tuhan. Mohon kuduskan dan perkenankan persembahan kami untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dan biarlah Tuhan pakai kami, setiap kami yang ada di hadapan-Mu, untuk menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, memuliakan-Mu, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Kristus, salam damai sejahtera bagi saudara di rumah masing-masing.
Saudara, kiranya damai sejahtera Allah ini akan menjadi satu rasa kedamaian di dalam kehidupan kita pada waktu kita menghadapi masa-masa pandemi yang berkepanjangan ini, yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tetapi kita tahu satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Saudara, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum kita akan masuk doa syafaat dan juga tentunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama melihat slide yang akan bersama-sama kita lihat di mana ada hal yang akan disampaikan. Para orang tua dan adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal. Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal. Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020. Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgkymmedan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada hal yang perlu disampaikan yaitu bidang pembinaan akan melaksanakan seminar pembinaan keluarga. Dan seminar pembinaan keluarga ini kita akan bersama yaitu Experience God Love in My Family. Ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 November jam 7 dilayani oleh Pendeta Yohanes Lee, di mana akan dilakukan dengan Zoom, tetapi juga kalau kuotanya misalnya lebih banyak orang, tidak bisa kita ada di Zoom, tetapi saudara juga bisa melihat di YouTube. Jadi diharapkan seperti itu. Saudara, betapa pentingnya bukan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga Allah, juga keluarga kita masing-masing, dan keluarga gereja artinya sebagai saudara seiman. Kita perlu sekali yaitu kasih yang artinya kasih mula-mula itu terus harus bisa dipertahankan. Kiranya Tuhan akan tolong saudara bisa mengikuti seminar pembinaan keluarga ini. Saudara boleh mendaftarkan menjadi satu berkat untuk kita sekalian. Saya undang saudara-saudari di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat. Lalu kita lanjutkan dengan doksologi dan kita terima berkat Tuhan. Bapa, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih di tengah-tengah masa pandemi ini. Bangsa dan negara kami berjuang untuk bisa menurunkan jumlah mereka yang terpapar COVID ini. Dan saat inilah kami mau berdoa mohon hikmat akal budi untuk pemerintah bisa berusaha menekan angka penyebaran ini. Dan kami berdoa untuk semua masyarakat juga menjaga protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, mengikuti arahan, mengikuti petunjuk dari pemerintah. Kami berdoa Tuhan supaya diri kami sebagai jemaat-Mu, biarlah kami hidup di dalam keadaan sehat. Kami mohon perlindungan Tuhan supaya kami jangan sampai terpapar. Dan kami berdoa akhirnya Tuhan akan membantu kami sekalian. Bahkan di masa-masa pandemi ini berdampak, mungkin di antara kami ada yang berada dalam masa sulit secara ekonomi yang tidak berjalan seperti biasa.
Biarlah saat ini Tuhan tetap menolong akan jemaat-Mu di dalam segala usaha pekerjaannya. Buka jalan-Mu Tuhan, peliharakan setiap jemaat-Mu. Biarlah mereka semua tetap yakin dan mereka tetap percaya kasih dan anugerah-Mu cukup untuk mereka sekalian. Kami mau berdoa untuk di dalam relasi keluarga-keluarga, ada yang bertambah baik. Ada yang biasa saja, tetapi ada yang mengalami masa-masa pada waktu terus-menerus stay at home ini. Banyak keluarga yang menjadi keribut dan sebagainya. Oleh sebab itulah kami saat ini berdoa, Tuhan tolong jemaat-Mu tetap hidup di dalam harmonis dengan anggota keluarga. Kasih anugerah-Mu menjadi semakin nyata. Berkati Bapa, kiranya Engkau yang akan tolong seluruh jemaat-Mu, bangsa kami, negara kami, perjuangan yang sedang dilaksanakan ini. Biarlah Tuhan menyertai. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita, terimalah berkat Allah. Damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih dari Kristus Yesus, penghiburan, penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian, mulai dari saat ini sampai kedatangan Kristus yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silahkan duduk saat teduh ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini saya nggak jadi Pasi ya, saya jadi Well hari ini. Setiap bulan saya selalu takut kalau guru BP datang ke kelas dan menyebutkan nama orang-orang dan nama saya selalu disebut.
para orang tua dan adik-adik sekolah minggu, pada tanggal 29 November kita akan memasuki masa Advent. Apa itu masa Advent? Advent adalah waktu 4 minggu sebelum Natal. Dan selama waktu itu umat Kristen bersama mempersiapkan hati untuk menyambut Natal. Oleh karena itu, untuk menunjang masa Advent ini bagi anak-anak sekolah Minggu GKY Medan menyiapkan paket aktivitas anak spesial Advent sampai Natal. Dalam paket ini berisi berbagai kreativitas dan aktivitas untuk bisa anak-anak lakukan guna mempersiapkan hati menyambut Natal. Untuk pengambilan paket aktivitas anak ini, orang tua dapat terlebih dahulu mendaftarkan nama anak ke nomor WhatsApp Lause yang tertera di layar dari tanggal 15 sampai 23 November 2020. Dan paket aktivitas anak dapat diambil di antara tanggal 24 sampai 28 November di gereja pada jam kantor. Untuk informasi lengkap, Anda dapat mengunjungi Instagram @smgkymmedan atau ikuti update di grup WhatsApp info SMGKY Medan. Terima kasih, Tuhan memberkati.